Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Hadal yaum nahnu sanata'allam Kurdis fa numli bi tafsir al-Jalalain fi suratil Mulk al-ayah as-sabi' wal ishrin ila al-thalathin fa narju minkum an yaqra ahadun minkum hadhil ayat al-madhkurah. Man? Ismak? Wildan, ya. Wildan min Brebes. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Alas. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi at-tarjamah wajud? Wajud tarjamah la? Mafi. Ayat. Orang-orang kafir selalu menentang dan selalu tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Itu selalu tidak percaya, selalu membantah, selalu menentang. Tetapi ketika mereka diperlihatkan kepada mereka siksa, baik itu ketika dia sakaratul maut ataupun siksa yang dekat ketika sudah ditentukan bahwa dia di padang mahsyar itu akan masuk ke dalam neraka, maka apa yang akan mereka lakukan, atau apa yang terjadi pada wajah mereka? Apakah ada perubahan atau tidak? Nah, kalau di sini disebutkan di dalam ayat ini, falamma ra'au zulfatan. Ya, ketika mereka melihat azab itu, ke dalam sakaratul maut itu orang yang
mau meninggal itu dalam sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah apa-apa yang telah dilakukan dan apa-apa yang akan mereka terima nanti di akhirat. Jadi diperlihatkan ya. Zulfah. Falamma ra'auhu zulfatan. Ketika mereka melihat azab itu, zulfatan sudah dekat. Ya, sudah dekat. Artinya sudah pasti mereka akan nerima itu gitu. Maka yang terjadi apa? Si'at wujuhul ladzina kafaru. Si'at wujuhul ladzina kafaru. Ya. Seketika itu juga mereka menjadi muram. Si'at. Muram. Yang muram biasa apanya? Wujuh, wajah-wajah alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu. Ya. Yang tadinya mungkin biasa-biasa aja, tapi ketika sakaratul maut itu mungkin kita pernah melihat ya, orang yang mau meninggal itu susah terus sampai apa ya, kalau di beberapa di beberapa negeri seperti kalau orang-orang yang kafir itu ya ada Cina, ada apa segala macam ya, itu ketika sakaratul maut itu sengaja ditunda disimpan di kamar gitu. Kalau kita kan ketika sakaratul maut membantu ya dengan melafalkan kalimah thayyibah la ilaha illallah gitu, supaya yang mau meninggal itu mengikutin, dan terakhir dari dari kehidupannya dunianya ini atau ketika mati itu yang diucapkan terakhirnya adalah kalimah thayyibah la ilaha illallah. Ya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga gitu kan gitu. Kata Rasulullah SAW. Itu. Ini orang-orang yang kafir itu karena melihat sesuatu yang mengerikan yang akan dia terima nanti di akhirat, ya, sehingga wajahnya itu menjadi muram, ketakutan, ya, menjadi hitam. Sehingga orang yang melihatnya juga ngeri gitu. Orang yang melihatnya ngeri. Yang kadang disimpan di kamar gitu. Ditutup supaya tidak ada yang melihat. Bahkan ada yang ketika meninggal itu nyewa orang supaya orang itu ya menangis, pura-pura menangis gitu. Menangisi dia. Menangisi dia. Padahal itu dibayar. Ada nggak yang pernah mendengar begitu? Ya, di daerah Tangerang juga ada. Kalau ada yang meninggal, dalam tanda kutip orang non Muslim ya, itu nyewa masyarakat di situ supaya nangis di situ ya, di pura-pura nangis, menangisi dia. Mungkin kalau keluarganya sih ingin supaya mendoakan dia matinya tidak sulit gitu ya, wajahnya tidak muram. Ketika Abu Jahal mati, itu wajahnya itu hitam kayak bekas kebakar gitu, kemudian punggungnya juga kayak bekas pukulan. Kemudian di kakinya juga begitu. Itulah orang yang kafir, yang musyrik ketika meninggal. Seperti itu ya. Wakila, dan dikatakan kepada mereka ketika sakaratul maut itu, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah
Ya, inilah azab yang dahulu kalian terhadapnya selalu menganggap sebagai mengada-ngada. Sampai sekarang masih ada orang kafir, bahkan orang Islam yang mungkin munafik kan ya, ikut-ikutan orang kafir yang mengatakan bahwa ustadz-ustadz yang menceritakan tentang kehidupan akhirat itu para peramal gitu. Apa itu? Kalau udah mati mah ya sudah, mati aja, dikubur di dalam tanah. Ya. Nggak akan dihidupkan lagi gitu. Nah, pada saat sakaratul maut itu mereka baru menyadari, baru sadar bahwa benar, ternyata apa yang dulu dikatakan oleh para dai, para ustadz, para kiai, para wali dan sebagainya, para nabi itu benar gitu. Mereka baru sadar dan menyesal ya pada waktu itu. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Dan dikatakan kepada mereka, inilah yang dulu kalian menganggap sebagai yang diada-adakan. Ya. Jadi itulah penyesalannya orang-orang yang musyrik ketika sakaratul maut. Kalau tidak ada ayat ini atau ayat yang semacam ini, maka kita juga tidak tahu ya kan? Kita juga tidak tahu ketika orang meninggal itu seperti apa gitu. Nah, karena ada ayat ini maka kita tahu bahwa orang-orang yang sakaratul maut itu diperlihatkan amalannya dan apa-apa yang akan diterima nanti di akhirat. Ya. Ada banyak yang kita lihat orang-orang yang mati wajahnya itu jadi serem gitu, mengerikan, karena mereka selalu menentang. Tapi ada juga yang walaupun dia matinya itu dipancung atau ditembak, tapi malah jenazahnya itu tersenyum. Itu orang-orang yang syahid ya. Karena ketika sakaratul maut diperlihatkan kepadanya surga yang indah yang akan dia terima karena perjuangannya di dunia ini, karena mereka berjihad fisabilillah. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana. Ikra ya. Man Wildan, ikra. Ayat ke-28. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Nah, terjemahannya ada yang bisa? Kul, mama anak kul. Katakanlah. Siapa yang disuruh untuk mengatakan? Yang disuruh untuk mengatakan yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kul, katakan ya Muhammad kepada mereka orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir yang selalu menentang. Aro'aitum. Ini secara literal aro'aitum, apakah engkau melihat ya. Tapi yang dimaksud di sini artinya adalah terangkanlah secara jelas oleh kamu sehingga aku bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Aro'aitum. In ahlakani Allahu, jika seandainya ya aku dimatikan oleh Allah,
wa man ma'iya atau aku dan orang-orang yang bersamaku. Siapa orang-orang yang bersama Rasulullah? Orang mukmin, orang Islam. In ahlakani Allah wa man ma'iya. Jika Allah menghancurkan, artinya mematikan aku, kata Rasulullah, dan orang-orang yang bersamaku, orang-orang mukmin. Aurahimana, atau Allah memberikan rahmat kepada kami. Kalau yang pertama, ahlakani, Allah menghancurkan aku, membunuhku atau mematikanku, dan orang-orang yang bersamaku, orang-orang mukmin. Kalau sesuatu yang buruk ya, menghancurkan, mematikan dan sebagainya, itu Rasulullah SAW lebih dahulu dia bertanggung jawab gitu. Jadi aku dulu lah, itu kan gitu. Baru orang mukmin. Itu kalau keburukan. Tapi kalau rohima, kalau Allah memberikan rahmat, itu kami, ya kan? Kami. Gitu. Ini artinya apa? Bahwa Rasulullah SAW itu orang yang benar-benar sangat mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri gitu. Untuk sesuatu yang nikmat itu orang lain dulu atau bersama-sama orang lain, orang mukmin. Tapi kalau sesuatu yang buruk, aku dulu. Ya, biar aku dulu lah. Itu yang dihancurkan. Baru yang lainnya. Nah, itu Rasulullah. Biasanya kan kalau manusia biasa begitu, pengennya kalau sesuatu yang nggak enak, kamu dulu. Kalau sesuatu itu enak, aku dulu, gitu ya. Rasulullah tidak, sebaliknya, ya, begitu. Katakan, terangkanlah kepada aku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau Allah memberi rahmat kepada kami. Famayujirul kafirina min adzabin alim. Siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari siksa yang pedih? Artinya apa? Apakah dengan kami ini dimatikan oleh Allah atau kami diberikan rahmat oleh Allah akan merubah kamu dari siksaan Allah? Merubah Allah menurunkan orang yang bisa menolong kamu dari adab atau siksaan. Jadi kan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu kalau melihat orang-orang Islam yang matinya disiksa dan sebagainya itu, mereka tepuk tangan ya. Kayak di mana, Palestina kan banyak sekali yang dibom, tembakin, dibunuh dengan cara yang sadis. Mereka tepuk tangan. Wah, orang Islam sudah dihancurkan oleh Allah. Kan gitu ya. Itu sesuatu yang buruk. Ya. Apakah dengan mereka mengungkapkan itu, mengecam kepada orang mukmin yang meninggalnya itu syahid seperti itu, mengerikan gitu, itu akan merubah siksaan Allah kepada mereka? Tidak. Jadi sama saja, kita mati seperti apapun tidak akan merubah siksaan kepada mereka. Gitu ya. Kita jadi orang kaya atau kita jadi orang miskin, orang mukmin itu ya, tidak akan merubah siksa mereka yang berdosa, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Itu ya. Faman yujirul kafirina min adabin alim. Maka siapakah
yang dapat melindungi orang-orang kafir dari siksa yang pedih. Yujir. Yujir itu menjadi tetangga. Ada jiron gitu ya, negara jiran. Siapakah yang akan menjadi tetangga yang akan menolong kamu dari siksa neraka nanti? Ya. Gak akan ada. Ya kan? Gak akan ada. Yang bisa menolong itu siapa? Di akhirat siapa yang bisa menolong dari siksa mereka? Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakan bahwa yang bisa menolong itu hanyalah Allah yang Maha Pengasih, di mana kami atau kita, ya, kami beriman kepadanya dan bertawakal kepadanya. Kamu yakin nggak? Yang akan menolong itu hanya Allah? Yakin nggak? Kita harus yakin ya bahwa yang akan menolong kita di akhirat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menolong mereka dari siksaan api neraka itu hanyalah Allah. Selain Allah tidak ada yang bisa menolong mereka. Malaikat, manusia, ahlu surga dan sebagainya, tidak ada yang bisa menolong. Ya. Nabi Muhammad SAW nanti akan menolong dengan syafaat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Orang yang beriman, yang mungkin dosa-dosanya masih tidak terampunkan, tapi dia suka baca sholawat dan sebagainya, maka dikurangi melalui syafaat dari Rasulullah SAW. Maka kita harus banyak baca sholawat. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Itu ya. Jadi yang akan bisa menolong mereka dari siksa neraka itu hanyalah Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang sama-sama kita beriman kepadanya. Dan kita selalu beribadah kepadanya, kita selalu menyembah kepadanya, kita selalu bertawakal kepadanya. Ya, ini jangan sampai kita keluar dari iman dan menjadi murtad. Jangan sampai kita tidak tawakal kepada Allah. Atau tawakalnya kepada orang lain. Ada nggak orang yang tawakal kepada orang lain? Menggantungkan diri kepada orang lain. Ada banyak manusia yang menggantungkan diri kepada bosnya. Jadi kalau tidak ada bos ini, saya mungkin udah mati kali. Ya, kalau tidak ada orang ini, saya jadi orang miskin. Nah, atau ada bos yang mengatakan, kalau bukan saya, kalau tidak ada saya, kamu tidak akan hidup. Nah, ini artinya tidak tawakal kepada Allah. Kita harus tetap tawakal. Apapun yang terjadi pada diri kita, itu semuanya adalah dari Allah. Kekuatan, kekuasaan, kepintaran, kecantikan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang dari dirinya sendiri, enggak ada. Enggak boleh kita sombong ya. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Maka engkau semuanya ya akan mengetahui siapakah orang yang dalam kesesatan yang nyata. Ya. Kapan bisa tahunya? Ada orang yang sudah tahu sejak di dunia, seperti orang-orang yang beriman tahu, ya, bahwa orang-orang kafir itu orang yang sesat. Tapi orang-orang kafir sendiri mereka tidak mengetahui, bahkan mereka menganggap bahwa kita ini adalah
domba-domba tersesat. Benar nggak? Ya, kamu ini domba-domba tersesat, maka harus ditolong supaya tidak tersesat. Ayo kamu masuk ke agama kami. Gitu ya. Mereka mengatakan bahwa justru kita ini yang murtad, kita ini yang tersesat, kita ini yang kafir. Gitu ya. Tapi nanti ketika sakratul maut mereka baru tahu. Fasata'lamun, pasti kamu ketika sakratul maut itu akan tahu siapa sebetulnya yang sesat itu, yang benar-benar sesat itu. Siapa yang sebetulnya yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tahu. Kenapa mereka itu menjadi tidak tahu ketika hidupnya? Bahwa yang sesat itu adalah orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Kenapa? Karena mereka itu terhalang oleh apa? Keduniaan ini. Terlalu mencintai yang berlebihan terhadap dunia ini. Sehingga segalanya dunia itu. Akhirat itu ketutup. Ya. Surga neraka itu sudah ketutup. Sudah tidak ada lagi dalam benak mereka. Nah, kenikmatan akhirat nanti dan siksa akhirat nanti itu tertutup. Mereka tidak melihat lagi itu. Sudah lupa. Ya. Dalam surat At-Takatsur apa? Alhaakumut takatsur. Ya. At-Takatsur itu apa? Memperbanyak apa? Memperbanyak keduniaan ya. Berlomba-lomba untuk keduniaan. Itu at-takatsur. Begitu kekayaan, kekuasaan, pokoknya keduniaan aja itu. Itu menjadikan alhaakum, melupakan kamu untuk ingat kepada Allah, untuk ingat kepada hari kiamat, untuk ingat kepada siksaan, baik itu siksa kubur ataupun siksa di akhirat nanti. Ya, melupakan untuk ingat tentang kenikmatan di akhirat, melupakan untuk hari hisab, hari mahsyar atau padang mahsyar dan sebagainya. Untuk keduniaan ya, sering menipu. Ad-dunya mata'ul ghurur kan? Dunia itu adalah ya kenikmatan yang menipu. Mata'un ghurur, perhiasan yang menipu. Ya. Hanya enak bener ya. Kalau kita jadi orang kaya, ya kan ya. Ketika jadi orang kaya, enak gak? Melupakan tuh. Kekuasaan juga gitu, sama, melupakan. Ya. Gitu ya. Itu semua fasata'lamun. Kau akan mengetahui man, siapakah huwa dia fi dhalalim mubin. Siapa yang akan tersesat yang nyata atau sesat yang sejauh-jauhnya. Kesesatan yang paling benar-benar sesat gitu ya. Kita atau mereka yang kafir? Ya, semua akan melihat nanti. Ya, artinya kita semuanya harus sudah sadar dari sekarang gitu ya. Bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu akan menerima adabnya nanti di sana. Kita yang tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kenikmatan surgawinya.
surganya nanti di sana. Itu harus sadar dari sekarang. Jangan sampai kesadaran itu muncul ketika kita sudah sakaratul maut, hatta zurtumul maqabir. Kebanyakannya kan begitu. Semua orang itu pasti akan sadar ketika sakaratul maut. Baik orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman, ketika sakaratul maut itu akan betul-betul menyaksikan. Hingga akan betul-betul sadar. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk liang kubur atau sampai kamu mati. Sakaratul maut itu. Sakaratul maut, kemudian di alam kubur nanti, ternyata benar apa ya. Kalau ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, oh benar ya. Ayo. Kata Rasulullah SAW, setiap orang itu nanti akan menyesal. Nah, terus apa semuanya ya Rasulullah? Semuanya. Loh, bagaimana orang yang beriman, yang sudah beriman kepada Allah akan menyesal juga? Bagaimana menyesalnya orang yang beriman? Orang yang beriman itu akan menyesal, kenapa tidak lebih baik lagi? Ya, kenapa? Ya, saya sudah berbuat kebaikan, tapi kenapa tidak lebih banyak berbuat kebaikan? Gitu ya. Itu akan menyesal. Apalagi orang yang kafir, kenapa dulu tidak beriman kepada Allah? Ya. Orang yang beriman, kenapa sholatnya saya tidak lebih baik lagi, tidak lebih banyak lagi? Yang sudah sholat malam 8 rakaat, kenapa dulu tidak 20 rakaat ya? Oh iya. Yang sudah sholat yang wajib, tapi belum sholat sunnah, kenapa dulu saya tidak sholat sunnah? Yang suka sholat berjamaah, yang belum sholat berjamaah, walaupun sudah sholat wajib, tidak sholat berjamaah, menyesal juga, kenapa saya dulu tidak sholat jamaah? Bahkan kayak Sya'ban itu yang kemarin diceritakan, dia sudah berjamaah dengan jalan 3 kilometer, ketika mau meninggal masih menyesal juga. Kenapa tidak lebih jauh lagi ya? Coba kalau lebih jauh lagi mungkin lebih enak. Itu ketika sakaratul mautnya diperlihatkan bahwa pahala dia yang jalan 3 kilometer berjamaah ke masjid itu pahalanya luar biasa. Sehingga dia masih terungkap dari mulutnya ketika sakaratul maut itu kedengaran oleh istrinya. Tuh, kenapa ya tidak lebih jauh lagi gitu. Ternyata Rasulullah menceritakan bahwa itu karena Sya'ban ini dulu ya, ketika hidupnya setiap setiap sholat wajib itu pasti berjamaah walaupun jauhnya 3 kilometer. Nah, ketika sakaratul maut dia diperlihatkan pahalanya, kemudian dia menyesal. Kenapa tidak lebih jauh lagi dari 3 kilometer? Cuma kalau 5 kilometer mungkin akan lebih hebat lagi pahalanya. Kayak itu ya. Nah, jadi itu jangan sampai kita menyesal ya, sama. Bapak atau ustadz juga sama begitu. Kita mencari supaya nanti di sana itu tidak menyesalnya terlalu menyesal gitu. Maka kita selalu terus berbuat lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jangan mencari yang paling ringan gitu. Biasanya kan begitu, kita cari yang paling ringan aja. Boleh sih, boleh cari yang paling ringan, cuman kita akan menyesal nanti pahalanya tidak lebih banyak. Ya. Kita cari yang lebih berat, maka yang lebih ringan itu akan mudah. Tapi kalau kita carinya yang lebih ringan, terus ketika ada yang berat, kita tidak bisa melakukannya, gitu. Merasa berat. Ayat yang terakhir, ayat 30. Baca ya, Mildan.
Qul ara'aytum in ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Ya. Qul ara'aytum. Katakanlah. Ya, katakanlah. Ara'aytum. Sama dengan tadi. Terangkanlah kepadaku. Ini yang disuruh yang diperintahkan untuk mengatakannya itu Rasulullah SAW ya. Katakanlah, terangkanlah kepadaku dengan keterangan yang sejelas-jelasnya sehingga aku bisa melihat betul dengan mata kepalaku sendiri. Ya. In asbaha ma'ukum gaura. Ketika terjadi sumber air itu kering. Biasanya kalau sumber air kering itu apa namanya? Kalau di Sunda itu disebut dengan halodo. Musim halodo. Musim kemarau. Kalau di kampung kamu apa di Jawa? Musim kemarau itu? Ketika Paceklik. Kalau nggak ada hujan sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun, namanya musim apa? Ketika Apa? Ketiga. Oke ya. Kalau di Sunda namanya katiga. Itu musim kemarau. Musim kemarau sampai kering. Orang cari air kemana-mana. Air sungai pun yang biasanya mengalir sudah tidak mengalir. Air semuanya sudah masuk ke dalam tanah, ke dalam tanah, sehingga orang ngebor pun tidak dapat jadi ceret, udah habis. Nah, banyak orang yang menangis karena tidak mendapatkan air. Dibantu sana, bantu sini dan sebagainya. Tapi habis juga air. Kemarau berkepanjangan. Banyak yang mati karena kehabisan air. Ya, tidak ada yang bisa diminum. Nah, pertanyaannya apa? Famay ya'tikum bima'in ma'in. Maka ketika terjadi kekeringan seperti itu, kemarau seperti itu, siapakah yang bisa mendatangkan air? Siapa yang bisa mendatangkan air? Allah. Ya? Di sini tidak ada jawabannya. Ada jawabannya di mana? Di ayat ke sebelumnya, yaitu ayat 29. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Apakah ada orang yang bisa menolong selain Allah untuk mendatangkan air? Ketika musim kemarau, satu negeri gitu. Satu negeri musim kemarau atau satu kepulauan. Tidak ada. Ya. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Melaksanakan sholat apa namanya? Sholat istisqa. Dalam sholat istisqa itu semua orang yang ada di kampung itu untuk kumpul di suatu tempat. Semuanya. Kalau ingin dikabulkan. Semuanya untuk kumpul sholat istisqa. Ya. Di antara utamanya yaitu untuk mengakui dosa-dosa masing-masing. Ya, untuk mengakui dosa masing-masing. Setelah mereka mengakui bahwa kami ini berdosa, kami ini mohon maaf dan sebagainya, barulah kita berdoa agar diturunkan hujan.
Kan istighfar dulu tuh, baca istighfar, baca sholawat, baca istighfar, baca apa, tasbih dan sebagainya, itu untuk memohon ampunan dulu kepada Allah. Semuanya dibersihkan, semuanya agar bersih hatinya, ya, dosa-dosanya dibersihkan dulu. Bukan hanya manusia yang kumpul, bahkan diperintahkan binatang-binatang ternak pun disuruh untuk berkumpul, dibawa semuanya. Nah, ini bagaimana kalau yang perempuan ini sedang head? Kumpul aja pokoknya. Kumpul semuanya. Ya, untuk memohon kepada Allah. Kambing pun disuruh untuk memohon kepada Allah. Mbek. Ya, kuda disuruh untuk memohon kepada Allah dengan suaranya masing-masing. Kalau yang punya kelinci, bawa kelinci. Kalau yang punya ayam, bawa ayam. Kalau bisa ya. Kalau punya unta, bawalah untanya. Semuanya untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Nah, kalau sudah semuanya bersih dari dosa-dosa, maka kemungkinan besarnya untuk diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya pemimpin atau seorang manusia yang dipilih oleh Allah itu kan dia sudah bersih ya. Itu doanya itu terkabulkan. Ya. Pada masa zaman Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa ya. Zaman Nabi Musa alaihi salam ya. Waktu itu terjadi kekeringan, bertahun-tahun tidak ada hujan. Akhirnya semuanya untuk sholat istisqa kalau sekarang ya. Semuanya berdoa. Ketika sedang berdoa begitu, tapi tetap aja nggak hujan-hujannya. Udah sholat istisqa nggak hujan juga gitu. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mohon kepada Allah, ya Allah, kenapa ini kok susah sekali gitu turun hujan? Maka Allah memberitahukan kepada Nabi Musa, Musa, di belakangmu itu, di sana itu ada orang yang masih punya dosa. Dia belum mengakui dosanya. Maka kasih tahu sama dia. Kasih tahu sama dia. Yang mana? Itu ada di belakang. Jauh sekali di sana. Bagaimana saya harus mengatakan kepada dia padahal dia jauh? Kata Allah, yang penting kau katakan. Kamu Fulan untuk memohon ampunan dosa dari Allah. Dikatakan dari jauh ya, walaupun seperti itu. Bagaimana mau bisa nyampe ke sana ya Allah? Yang menyampaikan kesananya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang punya telepati ya, punya apa ya, dia bisa ngomong di sini tapi bisa kedengaran di Jakarta gitu. Ya ada yang seperti itu. Itu Nabi Musa. Dia ngomong dari sini kedengaran ke sana ya. Siapa itu yang menyampaikannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya. Akhirnya apa? Ketika Nabi Musa alaihi salam sudah mengatakan begitu, rupanya orang itu mendengar gitu. Ternyata saya. Akhirnya dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Barulah turun hujan. Barulah turun hujan. Itu ya. Jadi artinya bahwa Allah tidak menurunkan hujan kemungkinan besarnya karena masih ada orang yang berdosa. Atau banyak orang yang berdosa, belum mohon ampun, belum istighfar. Kalau semuanya sudah istighfar, maka Allah turunkan berkahnya ya, dari langit dan dari bumi. Gitu ya. Jadi pertanyaan di sini, siapakah yang akan
menurunkan hujan. Kalau terjadi halodo atau terjadi kemarau, nggak ada seorang pun yang bisa. Ya, dengan cara apapun nggak akan bisa. Kalau memang itu sudah betul-betul Allah menjadikan itu kering atau kemarau, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang kita beriman kepadanya, kita bertawakal kepadanya. Karena itu maka pertama kita harus terus beristighfar kepada Allah, memohon ampun. Apalagi ini di bulan puasa. Bulan puasa ada waktu di mana kita akan betul-betul diampuni dosa kita kalau kita membaca istighfar atau membaca atau memohon ampun ketika kita selesai sholat taraweh. Setiap 2 rakaat kita selesai taraweh, ya, sholat taraweh 2 rakaat, maka kita baca itu. Apa bacaannya? Allahumma masa ngomong gak tahu. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Ya, kalau di orang-orang NU biasanya ditambah dengan karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anna. Gitu ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anna. Itu dibaca itu. Setiap habis 2 rakaat sholat taraweh baca itu. Taraweh 2 rakaat baca lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kalau dalam hadisnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna kalau bersama-sama. Nah, itu ya. Tuh. Pertama harus selalu memohon ampun. Artinya kalau kita ingin diberkahi oleh Allah, maka kita harus selalu memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Kalau dosa-dosa kita sudah mengurang atau sedikit, maka berkah Allah itu akan banyak. Tapi kalau dosa kita masih banyak, berkah Allah yang sedikit. Gitu. Dosa banyak, berkahnya dikit. Dosa dikit, berkahnya banyak. Mana yang lebih banyak? Ingin yang mana yang lebih banyak? Berkahnya atau dosanya? Ya tentu saja kita menginginkan dalam hidup ini berkahnya lebih banyak. Ya, bahkan rezeki kita juga, rezeki yang bagus adalah rezeki yang halal, thayyib dan berkah. Halalan thayyiban mubarakan. Itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus yakin bahwa segala sesuatu, ya, kekuatan dan sebagainya, kekuasaan, cantikan, kehebatan, dan sebagainya, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Penyayang, ya, Maha Rahman, Maha Rahim. Maka Allah berikan kepada kita anugerah-anugerah. Tapi diingatkan juga bahwa anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita itu jadikanlah sebagai alat untuk kita mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan akhirat dengan keduniaan. Jangan sebaliknya, kita mencari keduniaan dengan menjual keakhiratan. Ya. Demi untuk keduniaan sehingga kita ninggalin sholat, ninggalin zakat, ninggalin puasa dan sebagainya. Nah, itu ya. Jangan sebaliknya.
Itu ya. Tapi jangan lupa walatan sanasibaka minad dunya. Jangan lupa keduniaan. Jangan lupa kita mencari kasab. Kenapa? Kalau kita tidak mencari kasab atau kita melupakan keduniaan sama sekali, maka kemungkinannya kita akan menjadi orang yang menjadi beban bagi orang lain. Karena kita miskin, akhirnya kita membebani banyak orang. Karena kita tidak mau bekerja. Jadi tetap untuk bekerja, untuk keduniaan, tetap kita harus berusaha. Jangan sampai melupakan. Itu saja mungkin ya. Oh, udah habis waktunya. Jam berapa? Nggak ada yang bawa jam? Oh, udah ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar dari Allah, yang salah dari Ustaz sendiri ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.